Chojin Kokosei Tachi wa Isekai Demo Yoyu de Ikinukuyu Desu bercerita tentang 7 siswa SMA jenius yang tiba-tiba terdampar di dunia lain setelah selamat dari kecelakaan pesawat. Di dunia baru ini, mereka pakai kemampuan super mereka bukan cuma buat bertahan hidup, tapi juga untuk bikin hidup orang-orang di sekitar mereka jadi lebih baik. Sambil mereka jalan-jalan di dunia baru ini, mereka ketemu teman-teman baru, musuh, dan bahkan terlibat dalam politik dan konflik lokal. Ada 2 cewek lokal yang ngeliat langsung kecelakaan pesawat besar di dunia Frejegard. Di sisi lain, di Jepang modern ada 7 anak SMA yang dikenal sebagai high school prodigies yang masing-masing udah jago banget di bidang mereka. Sampai-sampai jadi yang terbaik di dunia. Salah satunya adalah Ringo, cewek muda dengan kecerdasan yang jauh melampaui zamannya. Dia diakui sebagai penemu terbesar dalam sejarah dunia. Sebagai seorang samurai yang hidup di tengah medan perang, Aoi Ikugo dihormati sebagai pendekar pedang terbaik. Meskipun dia masih duduk di bangku SMA. Karena keahliannya yang luar biasa dalam dunia medis, Kane Kanzaki berhasil meningkatkan usia rata-rata manusia dan menjadikannya dokter terbaik di dunia. Walaupun masih SMA, Masato Sanada yang dikenal sebagai iblis di dunia keuangan, berhasil jadi pengusaha paling sukses di dunia dan menguasai transaksi global. Sebagai pesulap paling terkenal, Pangeran Akatsuki, seorang ilusionis yang ahli dalam berbagai seni, berhasil memukau penonton di seluruh dunia. Selain keturunan ninja, Shinobu punya insting yang gak ada tandingannya. Dan akhirnya, salah satu dari mereka, Tsukasa Mikagami yang dikenal sebagai jenius politik, terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang meskipun usianya masih sangat muda. Ketika 7 jenius ini, yang masing-masing punya keahlian luar biasa, berada di pesawat yang sama, takdir mereka jadi saling terhubung. Sayangnya, pesawat itu jatuh dan hidup mereka seolah berakhir begitu saja. 4 hari kemudian, Tsukasa Mikagami, pemimpin para jenius itu, terbangun dalam kondisi kritis. Saat tersadar, seorang gadis muda dengan telinga elf menyambutnya dengan penuh lega. Dalam kepanikan, Tsukasa langsung menanyakan nasib teman-temannya yang lain. Gadis elf itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lirul, menenangkannya dengan mengatakan bahwa semua orang sedang dalam proses pemulihan. Sebagai tanda keramahan, Lirul menawarkan semangkuk sup yang terbuat dari susu kambing kepada Tsukasa. Lirul mendorong Tsukasa untuk makan, meyakinkan bahwa makanan akan membantunya merasa lebih baik. Meskipun awalnya ragu, akhirnya Tsukasa setuju untuk makan karena metode pemberian makan Lirul yang tidak biasa. Mereka tiba-tiba terganggu ketika seorang gadis lain masuk ke ruangan. Gadis itu punya telinga yang mirip dengan serigala dan ekor. Tsukasa jadi bingung, bertanya-tanya apakah itu hanya kostum tradisional di daerah tersebut atau mungkin digunakan untuk pengobatan. Saat gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Winona, Tsukasa tetap diam karena tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, Tsukasa terkejut saat menyadari bahwa ekor itu ternyata benar-benar nyata. Winona kemudian menenangkannya, menjelaskan bahwa ciri-ciri seperti itu memang umum di Frejegard. Tsukasa mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar berada di negara lain. Dalam upaya untuk mendapat pengakuan, dia memberitahu para gadis bahwa dia berasal dari Jepang. Namun mereka mengaku bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Jepang seumur hidup mereka. Kebingungan Tsukasa semakin menjadi. Dia bahkan dengan kaget menyatakan bahwa mereka sedang berbicara dalam bahasa Jepang. Meskipun begitu, para gadis bersikeras bahwa mereka menggunakan bahasa Alton sepanjang percakapan. Tsukasa pun mulai menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi berada di Jepang atau di dunianya sendiri. Saat itu dia tersadar sepenuhnya. Dengan tegas, Tsukasa meminta untuk dibawa ke lokasi kecelakaan pesawat. Lirul menjelaskan bahwa 4 hari lalu, mereka melihat sebuah benda besar terbang rendah di langit, diikuti dengan suara keras. Dengan cepat, seluruh penduduk desa bergegas untuk menyelidiki benda tersebut. Ketika mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti kerangka burung raksasa, mereka juga menemukan ke-7 jenius itu tergeletak di dekatnya. Tsukasa terkejut saat melihat puing-puing pesawat yang hancur, dan dia mulai bertanya-tanya bagaimana mereka bisa selamat dari kecelakaan pesawat yang begitu dahsyat. Tiba-tiba, seekor naga besar terbang tepat di atas kepala mereka. Meski terkejut, Tsukasa akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada penjelasan lain. Mereka benar-benar telah tiba di dunia lain, dan itu adalah kenyataan yang harus mereka hadapi. Untuk merayakan pemulihan para jenius tersebut, diadakan pesta besar 1 bulan kemudian.
Menurut kepala desa, dia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar berasal dari dunia lain. Lirul pun bertanya kepada para jenius apakah mereka datang dari dunia yang tidak pernah ada di sana sebelumnya. Lirul menjelaskan tentang Bayuma, sebutan untuk orang-orang yang punya ciri fisik mirip hewan dan kekuatan luar biasa. Dia juga menjelaskan bahwa selain mereka 7, ada juga individu lain yang disebut Huma. Orang-orang ini biasanya punya kekuatan khusus yang disebut sihir, dan mereka bisa menggunakannya. Tsukasa mengusulkan agar mereka menyelidiki lebih lanjut tentang sihir yang ada di dunia ini. Meskipun suasana acara terasa meriah, suasana sedikit berubah ketika Winona menceritakan kisah tentang 7 pengelana dari dunia lain. Putra Winona, Elch, jadi marah. Dia sudah kecewa dengan pengeluaran desa yang terlalu mewah untuk acara ini, dan setelah mengungkapkan alasannya, dia keluar dari aula pesta dengan amarah yang meluap. Tsukasa, yang merasa bersalah karena merepotkan para penduduk desa, membentuk tim dengan para jenius lainnya untuk mencari cara membantu desa sekaligus mempelajari dunia ini dan mencari jalan pulang. Saat Tsukasa bersiap meninggalkan desa keesokan harinya, Ringo Ohoshi berbicara dengannya tentang rencana Ringo untuk mengolah bauksit di sekitar desa menjadi aluminium. Pada saat yang sama, dia juga berencana pergi. Tiba-tiba patroli tentara lokal datang ke desa. Karena Winona menolak memberikan upah, pemimpin pasukan mencoba melecehkannya. Namun, Tsukasa segera turun tangan melindungi Winona dari para bajingan itu. Tentara-tentara tersebut langsung mencabut pedang mereka, siap bertarung melawan para jenius. Namun, para tentara dengan cepat dikalahkan dalam hitungan menit. Mereka kabur dengan ekor di antara kaki, sambil berjanji untuk melaporkan kejadian di desa tersebut kepada raja saat perjalanan pulang. Di sisi lain, Akatsuki menghentikan mereka dan memastikan bahwa tidak ada informasi mengenai kejadian di desa yang sampai ke telinga sang raja. Tsukasa berkata, kalau kita menggunakan semua kemampuan kita bisa saja menghancurkan dunia ini. Dia juga menegaskan lagi bahwa setiap jenius harus membantu dengan cara yang sesuai dengan keahlian masing-masing, yang menurutnya seharusnya mudah dilakukan. Namun, dia juga mengingatkan mereka untuk menahan diri, karena jika mereka terlalu berlebihan, akibatnya bisa fatal bagi dunia ini. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke perusahaan perdagangan di Nochel untuk mendapatkan pasokan bagi desa agar bisa bertahan di musim dingin. Namun, pedagang bernama Jokoi yang memimpin perusahaan perdagangan Nochelan mematok harga barang dengan sangat tinggi, memaksa Elch dan Masato untuk keluar dari tokonya. Harga yang selangit membuat Masato marah besar, dan dia memutuskan untuk tidak berbisnis dengan mereka lagi. Elch terkejut karena Nochelan adalah satu-satunya perusahaan perdagangan di daerah itu. Masato menjawab bahwa mereka bisa menghasilkan uang dengan cara lain tanpa harus hidup di bayang-bayang orang lain. Dia bertekad untuk memulai perusahaan dagangnya sendiri. Masato berjanji kepada Elch bahwa dia akan menghancurkan perusahaan Jokoi dalam waktu 1 minggu dan mengajarinya cara menghasilkan uang. Dia juga menyarankan Elch untuk memperhatikan situasi ini. Meskipun Elch menyatakan bahwa itu hampir mustahil untuk dilakukan. Perbincangan itu menarik perhatian seorang gadis Bayuma yang berada di dekat situ. Ada juga gadis muda bernama Ru yang tunawisma dan mendengarkan pembicaraan mereka dari beberapa meter jaraknya. Anak-anak di sekitar terpesona dengan trik sulap yang ditampilkan Akatsuki. Di desa, ada seorang wanita yang mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa atas bantuan yang diberikan kepada seluruh penduduk desa. Tsukasa menjelaskan padanya bahwa mereka hanya berusaha membalas kebaikan yang telah diterimanya. Wanita itu juga memberitahu mereka bahwa persediaan makanan mereka mulai menipis, dan dia bertanya tentang cara terbaik untuk mengatasinya. Tsukasa meyakinkan wanita itu bahwa Masato akan menemukan solusi untuk masalah ini, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun percakapan mereka terputus oleh Winona. Winona lalu memberitahu mereka tentang pedagang jahat Jack Coy yang selalu menaikkan harga barang sepanjang tahun. Tsukasa menyarankan agar mereka menyerahkan situasi ini kepada Masato yang sudah berpengalaman dalam bisnis. Malam itu, Masato bekerja sama dengan wali kota untuk mendapatkan izin membuka perusahaan dagangnya. Elch terkejut karena Masato bisa melakukan semua itu hanya dalam 1 hari. Shinobu datang dan memberitahu Elch bahwa dia juga terlibat dalam membantu mereka. Setelah itu, dia pergi menempuh jalannya sendiri. Saat mereka bersiap untuk pergi, anak tunawisma yang sebelumnya diikuti Masato muncul di hadapan Biru dan memohon agar dia mau membawanya masuk ke bawah kendalinya.
Anak itu sangat ingin belajar tentang bisnis dan pemasaran langsung dari Biru. Melihat ketamakan di mata anak itu, Masato menawarkan untuk mengajarinya cara berbisnis. Setelah selesai memberinya pakaian yang lebih baik, Masato pergi untuk menemui beberapa pedagang kecil di daerah tersebut. Di sana, dia mengusulkan agar mereka menjual barang-barang mereka di plaza belanja dan membayar sedikit persentase dari penjualan mereka sebagai sewa. Masato juga memberikan syarat-syarat tambahan yang menguntungkan bagi para pedagang, dan mereka setuju dengan kesepakatan itu. Setelah para pedagang pergi, Elch mendekati Masato dan bertanya bagaimana rasanya mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Masato menyarankan agar Elch bersabar dan menyaksikan perkembangan besar yang akan terjadi. Keesokan harinya, Masato mencari lokasi untuk pusat perbelanjaan mereka dan mulai membangun. Masato membangun pusat perbelanjaan darurat yang lebih dekat dengan akses pemukiman agar orang-orang lebih mudah menjangkau. Tak lama kemudian, pusat perbelanjaan itu mulai ramai dengan para pedagang. Ketika tiba saatnya yang sulit, Masato memberitahu para muridnya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat. Agar mereka bisa membayar para pedagang, mereka perlu memastikan bahwa para pedagang bisa menjual barang mereka. Jadi, mereka harus tetap berada di kios dan menunggu pelanggan datang. Beberapa jam kemudian, orang-orang mulai memperhatikan pusat perbelanjaan itu. Setelah melihat harga yang rendah, mereka memutuskan untuk mencoba membeli. Tak lama, seluruh pusat perbelanjaan dipenuhi orang-orang yang membeli berbagai barang. Di tengah kesibukan itu, Shinobu menghubungi Masato untuk memberi kabar tentang tindakan curang Jakoi. Dia menyuruhnya untuk mengatur beberapa kereta agar mereka bisa mengangkut pasokan ke desa. Malam itu, desa mulai dipenuhi pasokan dan semua orang kembali merasa senang. Jakoi menyadari bahwa pusat perbelanjaan baru telah dibuka di dekat kota, tetapi dia tidak merasa terancam atau cemas dengan kemungkinan itu. Keesokan harinya, Masato menawarkan mayones untuk dijual di pasar. Orang-orang di kota sangat antusias dengan barang baru ini, dan mereka memastikan untuk membeli semuanya sebelum hari berakhir. Setelah beberapa waktu, Kapten Armada Perdagangan Sea Serpent datang ke pusat perbelanjaan untuk mencicipi mayones mereka. Sayangnya, semua mayones sudah habis terjual. Masato kemudian mengatur pertemuan dengan Kapten untuk membahas bisnis, dan pertemuan itu berakhir dengan positif. Keesokan harinya, Kapten berhasil mencapai kesepakatan dengan Masato. Pada malam hari kedua, Elch dan Ru duduk di atas kereta yang penuh dengan koin emas, merayakan kenyataan bahwa mereka baru saja mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Saat berkunjung, Shinobu memberitahu Masato bahwa Jakoi berniat membangun pasar baru di plaza pusat untuk menarik kembali pelanggan lamanya. Ringo menunjukkan kreasi terbarunya, sekop aluminium, kepada Tsukasa Mikogami. Karena melihat Ringo tampak kelelahan, Tsukasa menyarankan agar dia beristirahat, sementara dia juga memikirkan betapa semua jenius lain juga sudah bekerja keras belakangan ini. Sementara itu, Jakoi sedang merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi Elm Trading Company milik Masato. Perusahaan Jakoi telah membeli semua barang dan pekerjanya. Hal ini membuatnya merasa sangat khawatir. Masato mengungkapkan bahwa karyawan Jakoi pergi karena dia memecat mereka untuk patroli jalur darat. Ini dilakukan karena pelabuhan adalah sumber pendapatan utama Jakoi, yang memungkinkan Masato memanfaatkan situasi ini untuk keuntungannya sendiri. Masato memberi Jakoi pelajaran tambahan tentang kepercayaan, di mana dia menegaskan bahwa kepercayaan dari karyawan jauh lebih penting daripada uang. Ketika Jakoi menyadari bahwa perusahaannya akan hancur dan memohon belas kasihan, Masato tidak hanya mengabulkan permohonannya, tetapi juga berjanji untuk menyusun detail agar Elm tidak mendapatkan monopoli di pasar. Setelah beberapa waktu berlalu, Masato menjelaskan kepada Elch yang kebingungan, dan Ru yang mendengarkan dengan saksama bahwa ini adalah rencananya sejak awal. Membebani perusahaan perdagangan neutralin milik Jakoi dengan inventaris yang tidak dapat digunakan Elm. Tiba-tiba sekelompok pengawal datang untuk mengambil Ru, karena dia dulunya adalah budak dan pemiliknya ingin mengembalikannya. Menanggapi situasi ini, Masato menunjukkan sisi lebih baiknya dengan membeli Ru dari para penjajah budak agar dia bisa bebas seperti sebelumnya, yang membuat semua orang senang. Semua ini terjadi saat Masato merasa bangga disebut sebagai Raja Iblis di dunianya karena taktik seperti ini. Ketika Tsukasa kembali ke desa Elm, Shinobu Sertobai memberitahunya bahwa dia telah mempelajari banyak hal mengenai sistem sihir di dunia ini. Menurut Shinobu Sertobi, ada 4 elemen: api, air, tanah, dan udara.
Orang-orang mendapatkan kekuatan dengan berkomunikasi dengan roh-roh dari elemen-elemen ini, meskipun sangat jarang ada yang bisa melakukannya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah belajar bahwa legenda 7 pahlawan yang diceritakan Winona pernah diyakini oleh sebuah agama yang dikenal sebagai Faith of the Seven Light. Namun agama ini bersama dengan semua agama lainnya hancur ketika kekaisaran yang saat ini menguasai dunia mengambil alih. Shinobu khawatir bahwa mereka tidak akan bisa pergi tanpa izin perjalanan dari Marquis Feindorf, yang dikenal sebagai orang yang sangat kejam. Tsukasa berpendapat bahwa keyakinan itu adalah satu-satunya peluang mereka untuk melarikan diri dari dunia ini. Namun pengungkapan tentang pemandian uap umum yang dibangun oleh Aoi Akijo dan Kyumasa adalah informasi yang sangat penting. Diskusi tersebut. Kedatangan Pangeran Akatsuki mengganggu para penduduk desa yang sedang menikmati pemandian, dan dia mengungkapkan bahwa banyak warga desa yang saat berburu bertemu dengan monster yang dikenal sebagai kepala hutan. Pangeran Akatsuki mengungkapkan bahwa kepala hutan adalah monster yang berbahaya. Selama pengejaran monster tersebut, Tsukasa, Winona, Aoi, dan Ken Kanzaki mendengar kabar bahwa wali kota Olga dari desa Elm telah terluka parah oleh monster itu. Mendapatkan informasi ini, mereka segera bergegas untuk menghentikan monster tersebut. Kane memeriksa Olga dan menemukan bahwa dia dapat menyelamatkannya dengan keterampilan medisnya. Dia pun langsung melakukan pertolongan, sementara Aoi menggunakan keahlian pedangnya untuk mengalahkan monster itu. Keempat individu ini kembali dengan penuh kemenangan ke desa Elm setelah Kane berhasil merawat Olga. Luka-lukanya sembuh dan Aoi berhasil mengalahkan monster tersebut. Tapi di sisi lain, suasana desa jadi suram banget. Meskipun Masato, Elch, dan Ru sudah balik ke desa, sayangnya kedatangan mereka malah pas di momen yang gak tepat. Buat nangkep para penduduk desa, pasukan besar ksatria penjaga Feindorf yang dipimpin oleh ksatria Perak, Inzagi, udah sampai. Inzagi ngasih tahu penduduk desa kalau mereka bakal dihukum karena menyentuh koin yang katanya itu pelanggaran besar bagi rakyat biasa. Penduduk desa akhirnya terperangkap di dalam bangunan dan Inzagi kasih tahu mereka kalau mereka bakal dihukum atas perbuatan mereka. Waktu Masato protes dan bilang itu gak adil, Inzagi ngebales kalau dia nggak butuh penjelasan apapun. Sekembalinya kelompok Tsukasa, mereka menemukan bangunan tempat orang-orang lain ditahan sudah terbakar habis, dan Inzagi beserta para ksatrianya hilang entah kemana. Walaupun banyak orang mulai putus asa, Tsukasa mengungkapkan bahwa Akatsuki bisa menyelamatkan mereka semua dengan pengetahuan yang dia dapat dari pertunjukan sulapnya, khususnya cara melarikan diri dari peti kunci. Benar saja, Akatsuki berhasil menyelamatkan semua orang yang ada di dalam bangunan. Namun, Akatsuki juga mengungkapkan bahwa semua ini adalah perintah dari Marquis Feindorf. Selain itu, Tsukasa tiba-tiba menyadari bahwa Li Rule menghilang. Ketika Li Rule terbangun, dia mendapati dirinya di penjara di kastil Marquis Feindorf, yang tentu saja membuatnya sangat khawatir. Sementara itu, Tsukasa Mikagami masih berada di tengah-tengah kebakaran yang mengerikan. Desa Elm sedang dalam situasi kritis, dan Tsukasa sedang bersiap untuk bernegosiasi dengan Marquis demi keselamatan warga desa, meskipun mungkin harus mengorbankan Li Rule. Namun, Winona berhasil meyakinkan Tsukasa bahwa warga desa akan kehilangan kemanusiaannya jika mereka memilih untuk mengorbankan Li Rule daripada mencoba menyelamatkannya. Akhirnya, Tsukasa setuju untuk berjuang setelah menyadari bahwa para warga desa bahkan siap mati demi menyelamatkan Li Rule jika memang diperlukan. Namun, Masato Sanada mendorong Tsukasa untuk memikirkan ulang strategi mereka. Tsukasa menjelaskan bahwa dia harus kembali pada prinsip awalnya, yaitu tidak ikut campur dalam dunia mereka agar bisa mengatur serangan dengan baik. Sebaliknya, untuk memenangkan pertempuran ini, peradaban desa Elm harus maju 500 tahun lebih cepat, yang bisa menghancurkan dunia seperti yang mereka kenal sekarang. Sementara itu, Li Rule yang telah dibawa ke kastil Marquis oleh Enzaghai terlihat menikmati dirinya di sana tanpa menyadari ancaman yang sebenarnya. Li Rule merasa terpaksa membiarkan Marquis menyentuhnya karena dia berpikir bahwa dengan begitu, dia bisa menyelamatkan warga desa. Tapi saat Marquis mencoba menciumnya, tiba-tiba mereka berdua terpental oleh sihir yang kuat. Marquis yang terluka langsung memerintahkan Zagai untuk menangkap Li Rule. Di luar kastil, semua warga desa sudah berkumpul bersiap untuk serangan habis-habisan. Ringo Ohoshi menembakkan Meriam ke dinding kastil baik membuka jalan bagi para warga untuk mendekat dan masuk. Walaupun mereka kalah jumlah, mereka berhasil bertahan berkat perisai duralumin yang dibuat oleh Ringo,
busur panah besi dengan alat bidik yang dibuat oleh Elche, serta intervensi tepat waktu dari Aoikijo dan Winona. Di saat yang bersamaan, Pangeran Akatsuki menunjukkan keahlian bertarung alaminya yang membantu para warga. Sementara itu, Shinobu Sarutobi memandu Tsukasa melalui lorong-lorong kastil untuk mencari Lirul. Shinobu berhasil mengantisipasi dan menghindari serangan Gale Stafford, satu-satunya penyihir di markisat dan perwira sihir kerajaan, sebelum akhirnya menyetrumnya. Shinobu kemudian bertarung melawan Zagai dan para prajuritnya. Sementara Tsukasa terus maju sendiri untuk menyelamatkan Lirul. Tsukasa akhirnya menemukan Lirul yang terikat di dekat jendela di kamar pribadi. Namun, ketika Tsukasa sedang memeriksa situasi, tiba-tiba dia ditembak di dada oleh Marquis Findolf yang bersembunyi. Tsukasa pun jatuh berlutut. Findolf dengan kejam mulai merobek pakaian Lirul sebagai bentuk ancaman. Sebagai balasan atas serangan yang dilakukan, dan setelah menyombongkan diri karena telah menembak Tsukasa serta kemungkinan besar membantai warga Elm, Marquis Findolf tampak puas. Namun tiba-tiba, Tsukasa yang marah berdiri kembali dan mengungkapkan bahwa setelan yang dipakainya terbuat dari serat aramid, yang membuatnya kebal terhadap peluru biasa. Dengan tenang, Tsukasa mengeluarkan pistol modern dan menembak belati dari tangan Findolf. Findolf, yang ketakutan akan nyawanya, mencoba menyuap Tsukasa, lalu mengancamnya. Namun, Tsukasa tetap tenang dan tidak terpengaruh, sambil menyatakan bahwa dia berjuang demi demokrasi, sesuatu yang tidak akan pernah diberikan oleh Findolf maupun Kaisar. Saat Findolf menertawakan gagasan demokrasi yang menurutnya konyol, Tsukasa menembaknya di kepala dengan peluru karet, membuatnya pingsan seketika. Setelah itu, Tsukasa membebaskan Lirul dari ikatannya. Namun, ketika Lirul kembali sadar, ada suara yang bukan miliknya yang memberi Tsukasa peringatan mengerikan tentang nasib apokaliptik yang akan menimpa dunia. Setelah itu, Lirul kembali menjadi dirinya yang normal. Sementara yang lain terlihat bahagia, Tsukasa sadar bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Lirul yang sangat terharu mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa atas segala upaya yang telah dia dan yang lainnya lakukan. Di Dormant, sebuah truk convertible berhenti di depan kerumunan besar orang. Dengan bantuan asistennya yang mengenakan kostum kelinci, yaitu Ikijo, Kenny, dan Ringo, Akitsuki muncul dan menampilkan serangkaian trik sulap untuk menghibur orang-orang. Puncak dari pertunjukannya adalah menciptakan tampilan besar topless mayonnaise, yang kemudian dia dan yang lainnya tawarkan kepada kerumunan sebagai imbalan atas komitmen mereka, untuk mengakui Akatsuki sebagai dewa baru mereka. Tawaran ini diterima dengan antusias oleh kerumunan. Sementara itu, Lirul sedang mengungkapkan rasa kecewanya kepada Winona karena dia belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa Mikagami atas penyelamatannya. Saat Akatsuki terus melakukan trik sulapnya, Tsukasa dan Masato Sanada berbicara tentang bagaimana kekuatan agama dapat digunakan untuk menyatukan penduduk Dormant. Mereka juga membahas bagaimana 7 jenis rig ini seharusnya bisa dengan mudah memberikan kekuatan kepada masyarakat jika suatu hari mereka menemukan cara untuk pulang, serta bagaimana mereka seharusnya bisa berhubungan dengan pengikut agama lama yang dikenal sebagai kepercayaan 7 cahaya. Di tengah ladang bersalju, Shinobu Sarutobi memberikan tekanan kuat kepada Elch untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Buchwald demi mendapatkan lebih banyak sumber daya. Informasi ini membuat wali kota Walter von Hazerat saat kembali ke Dormont menyadari bahwa orang-orang yang mendukung kepercayaan 7 cahaya dan Akatsuki yang terus membagikan mayonnaise dalam jumlah yang semakin banyak telah setia kepadanya. Akibatnya, Walter menyimpulkan bahwa Dormont sudah tamat dan dia pun mulai bersiap-siap untuk kabur. Namun Tsukasa yang menyamar sebagai pelayan menghentikannya. Tsukasa berpura-pura sebagai salah satu malaikat dari kepercayaan 7 cahaya, menjelaskan kepada Walter bahwa kepercayaan ingin bekerja sama dengannya dan akan memberinya tawaran yang jauh lebih baik daripada jika dia melarikan diri ke tempat lain, di mana dia akan dikejar-kejar oleh kepercayaan dan kekaisaran Fregigard. Keesokan harinya, Walter muncul di truk convertible dan mengumumkan bahwa Dormont sekarang akan diperintah oleh kepercayaan 7 cahaya. Respon terhadap berita ini umumnya cukup positif. Tapi ada satu orang, Zes du Bernard, yang kelihatannya khawatir dengan berita ini. Malam itu sambil melihat foto Tsukasa yang bekerja sebagai pelayan, yang bikin Ringo jadi super excited, para prodigi berdiskusi tentang rencana mereka ke depan. Rencana-rencana ini termasuk Kane yang bakal membangun pabrik untuk obat-obatan, Aoi yang akan melindungi Akatsuki karena statusnya sebagai dewa,
Ringo yang akan memproduksi lebih banyak listrik sementara Masato mencari suku cadang, dan Tsukasa yang mau memilih pemimpin untuk pasukan baru mereka yang telah disulap jadi kesatria kepercayaan 7 cahaya. Bernard yang adalah kapten penjaga mengemas barang-barangnya dan pergi ke bar di barak terdekat. Di sanalah dia dihadapkan oleh Tsukasa dengan situasinya. Zest du Bernard dipuji oleh Tsukasa karena kemampuannya dan kepercayaan yang diberikan orang-orang padanya. Tsukasa pun berusaha merekrut Zest du Bernard ke dalam Ordo Kesatria. Namun, Bernard hanya menjelaskan bahwa dia sudah tidak lagi menjadi anggota penjaga karena alasan pribadi, lalu pergi dari ruangan. Setelah Tsukasa kembali ke rumahnya, Masato terkejut karena rencananya tidak berhasil. Tapi, Tsukasa memutuskan untuk ngobrol dengan Bernard keesokan harinya. Tsukasa berusaha meyakinkan Bernard untuk bergabung dengan Ordo Kesatria yang baru. Namun, Eri, putri kecil Bernard, tiba-tiba mengganggu mereka. Bernard menjelaskan bahwa Eri adalah hal terpenting baginya sejak kematian istrinya. Upaya Tsukasa pun tidak berhasil. Bernard menjelaskan bahwa dia tidak ingin dipaksa menjadi kesatria yang setia kepada kepercayaan di atas segalanya, jika itu berarti dia harus jauh dari Eri. Di sisi lain, Tsukasa menjelaskan bahwa yang dia inginkan hanyalah menciptakan masa depan di mana semua orang bisa melakukan apa yang mereka anggap tepat dan melindungi orang-orang terdekat mereka. Bernard akhirnya berkomitmen untuk bergabung dengan Ordo Kesatria Tsukasa karena dia terpesona oleh prospek masa depan yang benar-benar bebas dan kesempatan untuk memberikan perlindungan lebih kepada Eri. Setelah beberapa waktu berlalu, Tsukasa menyadari beberapa bangsawan menunjukkan kemarahan terhadapnya. Dia pun mencatat dalam pikirannya untuk mengawasi perilaku mereka di masa depan. Sementara itu, Shinobu yang menyamar berhasil mendapatkan informasi tentang Oslo L. Gustaf, pejabat penyihir setempat, dari seorang penjaga yang mabuk. L. Gustaf adalah salah satu orang paling berkuasa di kerajaan. Akibat dari tindakan hebatnya selama perang. Shinobu mendapatkan informasi ini dari penjaga di Buchwald. Untuk menentukan sejauh mana kekuatan Oslo L. Gustaf, Shinobu membujuk Elch untuk menemaninya dalam misi ini. Setelah beberapa saat berlalu, metrik ini dievaluasi ketika Inzaghai menghadapi Oslo L. Gustaf. Setelah memarahi Inzaghai karena ketidakmampuannya mencegah para prodigi dan pasukan mereka mengambil alih Dormund, Gustaf memenggal kepala Inzaghai dengan satu pukulan dan kemudian memutuskan untuk menghancurkan Dormund sendiri. Beberapa hari setelah Tsukasa membentuk aliansi dengan para pemimpin utama kerajaan, dia mulai proses menerapkan reformasi dan aturan untuk mengakomodasi pembentukan kepemimpinan baru. Setelah bekerja satu malam, bawahannya bertanya kepada Ru si peneliti. Dan mengapa dia selalu sibuk dan tampak tidak pernah tidur. Tsukasa tertawa dan meyakinkan kliennya bahwa dia bisa tidur tanpa masalah. Olga berhasil pulih sepenuhnya dan kembali berdiri keesokan harinya di desa tempat dia tinggal, sambil tertawa dengan putrinya, Winterman. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dr. Kane atas bantuannya yang telah menyelamatkannya. Tepat pada saat itu, Ru muncul tampak sangat lelah dan dehidrasi. Setelah memberinya sedikit air untuk diminum, Winterman bertanya tentang alasan dibalik keputusan Ru untuk melakukan mogok makan. Dia menjelaskan bahwa saat ini dia sedang mempelajari tabel perkalian yang diminta bosnya untuk dipelajari. Dalam waktu singkat, para orang dewasa bersenang-senang dan bercanda dengannya karena dia terlalu sibuk mengawasi produksi alat mesin dan artileri untuk aliansi baru mereka yang dipimpin oleh Ringo. Tsukasa memberitahu Ringo bahwa dia berencana membangun sistem pertahanan udara untuk menghadapi pesawat tempur dari kekaisaran. Selama pembicaraan itu, Masato mengingatkan dia tentang mantra terkenal bernama Api Surga yang sebelumnya digunakan oleh kaisar untuk menghancurkan negara-negara dan pengrajin. Tsukasa terjebak dalam pikirannya sendiri, merenungkan berbagai cara untuk merespons ancaman itu. Tiba-tiba, Lyrule muncul untuk mengucapkan terima kasih kepada para pemuda atas kerja keras mereka dengan mengantarkan makanan untuk mereka. Setelah selesai menyampaikan makanan, Lyrule mengundang Tsukasa untuk makan siang. Namun, Tsukasa menolak untuk pergi karena dia terlalu sibuk dengan Lyrule dan langsung pergi ke rapatnya. Karena banyak orang percaya bahwa Tsukasa tidak menyukainya, semua orang mulai menangis. Tak lama setelah dia pergi, Masato memberitahu Lyrule bahwa Tsukasa sebenarnya menghindarinya karena merasa bersalah atas keinginannya yang awalnya ingin meninggalkannya. Malam itu, Tsukasa menutup hari kerja dan memberi izin kepada bawahannya untuk pulang dan istirahat. Saat dia semakin lelah,
Pandangannya mulai kabur karena kini dia satu-satunya orang di ruangan itu. Lyrul datang dan mengetuk pintu saat dia tiba. Tsukasa berusaha untuk menolak masuknya Lyrul, tapi Lyrul bersikeras untuk masuk. Begitu mereka berada di dalam, Lyrul menantangnya dan bertanya mengapa dia sangat menghindar darinya. Dia memberitahu Lyrul bahwa dia tidak membenci siapapun, bahkan dirinya sendiri. Lyrul meyakinkannya bahwa dia juga tidak menyimpan kebencian padanya. Setelah itu, Tsukasa memutuskan untuk menceritakan kisah hidupnya. Saat masih kecil, dia menemukan bahwa ayahnya adalah orang yang sangat korup. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia pernah bekerja sama dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Ibunya sampai sekarang masih menyimpan kebencian yang mendalam terhadapnya dan akan melakukan apa saja untuk mengembalikan suaminya ke bumi. Tsukasa menjelaskan kepada Lyrul bahwa dia adalah tipe orang yang bertindak demikian, dan dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi. Melihat betapa sedihnya Tsukasa dengan kehidupannya, Lyrul tidak bisa menahan air mata. Saat Tsukasa berusaha untuk menjadi sosok pria yang lebih baik, seorang politikus yang bebas dari korupsi, dia memberitahu Lyrul bahwa dia tidak pernah menyesali semua yang telah dilakukannya. Ketika Lyrul mendekati Tsukasa, dia menariknya lebih dekat dan memeluknya. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah membencinya, tidak peduli seberapa keras Tsukasa berusaha untuk melakukannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Tsukasa mengalah pada kata-katanya dan meminta izin untuk menyandarkan kepalanya di pangkuannya. Ini akan memberinya kesempatan untuk istirahat yang sangat dibutuhkannya. Sementara Tsukasa tertidur, Ringo yang telah mendengarkan percakapan mereka sepanjang waktu pergi ke kantornya untuk beristirahat. Sepertinya dia memiliki rasa suka pada Tsukasa. Keesokan harinya, saat Akatsuki mengunjungi pemandian, dia didampingi oleh dua wanita berbeda. Dalam usaha untuk menjauhkan para wanita dari dirinya, dia menggunakan semua strategi yang ada tapi tidak ada yang berhasil. Dia merasa kecewa pada Ru karena dia tidak bisa belajar tabel perkalian dalam waktu yang ditentukan. Teman-temannya, Akatsuki, Aoi, dan Kenny memberikan beberapa saran tentang cara belajar sesuatu dalam waktu singkat. Setelah pengalaman yang lebih positif di pemandian, Ru kini siap untuk belajar tabel perkalian. Akatsuki yang mengajukan beberapa pertanyaan padanya tentang perkalian, dan dia menjawab semuanya dengan benar. Saatnya untuk belajar pembagian setelah dia berhasil menyelesaikan ujian tentang perkalian. Ketika cerita ini mendekati akhir, Ru terlihat berdiri dan menatap 5 ikan sambil merenungkan bagaimana belajar pembagian. Setelah tiba di desa Kokonono, Elch dan Shinobu mengunjungi sebuah penginapan untuk beristirahat setelah perjalanan panjang mereka. Penduduk desa menyediakan berbagai makanan berlemak yang menggugah selera untuk mereka santap. Saat Shinobu dan Elch masih bisa melakukannya, mereka memastikan untuk makan dan minum sepuasnya. Pertama, para rakyat biasa menunggu hingga kedua pelancong itu mengonsumsi alkohol sebelum menunjukkan kamar mereka agar bisa beristirahat dan sobering up. Melinda, putri pemilik penginapan, memberi Elch peringatan pelan untuk meninggalkan desa sementara mereka masih punya kesempatan. Ketika ibunya menyeretnya ke ruang bawah tanah, dia meninggalkan Elch dan Shinobu sendirian di dalam kamar. Setelah tidak ada lagi orang lain, Shinobu langsung menghentikan semua itu dan menjadi sadar. Lalu, dia mendekati Elch dan memberinya ciuman agar dia juga bisa sadar. Setelah mereka kembali ke rutinitas normal, Shinobu memberitahu Elch bahwa ada yang tidak beres. Orang-orang terus mendorong mereka untuk makan tanpa bahkan menyentuh makanan itu sendiri. Shinobu bangkit dari duduknya dan membawa Elch turun ke ruang bawah tanah penginapan. Di sana, mereka menemukan mayat-mayat pelancong sebelumnya yang sudah dimutilasi dan digantung di udara. Hanya ada satu kesimpulan, kanibal. Pada saat itu juga, alarm situasi darurat berbunyi. Dan orang-orang biasa bangkit dari tempat duduk untuk diperiksa oleh kesatria perak Jin. Semua orang yang berkumpul menyambut kedatangan kesatria kekaisaran. Jin memeriksa setiap individu dan memastikan bahwa mereka semua bersih dan bebas dari noda. Saat-saat terakhir sebelum Melinda dan ibunya pergi, Jin melihat bahwa gaun Melinda ada sedikit kotoran. Setelah menerima panggilan, ia memerintahkan para prajuritnya untuk menghukum Melinda sebagai bentuk disiplin karena pakaiannya kotor. Elch dan Shinobu, yang diam-diam mengamati dari kamar, memutuskan untuk membantu gadis kecil itu. Shinobu meminta Elch untuk menelepon ayah mereka dan memberitahu bahwa dia telah ditahan.
Setelah itu, Shinobu keluar dari kamar dan menyatakan bahwa dia rela ditahan asalkan para penjaga berhenti menghukum Melinda yang masih anak-anak. Shinobu akhirnya ditangkap, dilucuti pakaiannya, dan dimasukkan ke penjara. Jin mengunjunginya malam itu dan memerintahkan para penjaga yang bertugas untuk segera pergi. Dalam waktu itu, Ibu Melinda mengungkapkan perasaannya. Ibu Melinda mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Elch karena telah membantu putrinya, dan melihat melalui semua kebohongan itu. Elch pun menanyai dia tentang hal-hal mengerikan yang dia lihat di basement. Ibu Melinda langsung menangis dan bilang ke anak-anaknya bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan itu untuk bertahan hidup. Karena takut kotor, warga Gustav dipaksa berhenti menanam makanan dan mengolah ladang sejak Gustav jadi pemimpin dan menerapkan aturan selalu bersih itu. Seiring berjalannya waktu, persediaan makanan mereka habis dan mereka terpaksa mengonsumsi manusia. Setelah merasa iba padanya, Elch memutuskan untuk membantunya. Dalam kejadian yang tak terduga, Jin membebaskan Shinobu dari rantainya dan meminta bantuannya untuk melawan Gustav. Ternyata, dia sangat membenci pria itu dan ingin menyingkirkannya. Shinobu memutuskan untuk membantunya. Di Istana Raja, Duke Gustav terlihat mengagumi patung emas baru sang kaisar yang baru saja dibuat oleh rakyatnya. Untuk menghormati kaisar mereka, dia memerintahkan bawahannya untuk mulai membangun 3 patung tambahan. Bawahannya memperingatkan bahwa mendapatkan lebih banyak emas bisa bikin kota terjerumus ke dalam keadaan putus asa yang lebih dalam. Tapi Duke sama sekali tidak peduli. Ketika dia menanyakan tentang serangan mereka ke Feindorf, bawahan itu menjawab bahwa mereka berencana menyerang setelah musim dingin berlalu. Karena cara serangan mereka yang sangat lambat, Duke jadi sangat marah dan mundur ke ruang bawah tanahnya. Di tempat itu, dia mengeluarkan tombak api yang disebut Light Soleil dan bersiap untuk menyerang Feindorf. Tiba-tiba, saat Lyrule sedang bekerja, dia berhenti dan mendengar suara di kepalanya yang memperingatkan tentang kekuatan berbahaya yang mendekati para pahlawan Faith 7 Cahaya. Tombak itu diluncurkan oleh Gustav dengan kecepatan tinggi ke arah desa. Sistem Ringo segera mendeteksi UFO yang mendekati mereka. Berdasarkan perhitungannya, dia percaya bahwa Feindorf akan menjadi titik dampaknya. Dia langsung mengerahkan rudal anti pesawat, tapi itu semua tidak efektif. Tsukasa menginstruksikan Ringo untuk terus menembakkan rudal dengan harapan bisa memblokkan tombak ke arah lautan. Meskipun Ringo sudah berusaha keras, tombaknya tetap tidak bisa dihentikan. Tombak itu berhasil menghindari semua rudal. Akhirnya, tombak itu mendarat di desa dan langsung mulai menghancurkannya. Tombak berapi itu berubah menjadi seorang kesatria yang menyala hampir seketika setelah mendarat, dan dia langsung menyerang desa. Siluet api itu menyatakan bahwa dia adalah kesatria setia dari Yang Mulia Kaisar, Oslo Gustav. Saat rudal api jatuh ke desa, dia mengklaim bahwa api kemarahannya akan menghanguskan semua penduduk desa sampai jiwa mereka pun terkonsumsi. Di momen ini, Tsukasa dan bawahannya sedang mengamati kejadian tersebut. Bawahannya bertanya kepada Tsukasa apakah ini yang mereka sebut sebagai api surga dari Duke Gustav. Mereka pun menanyakan kepada Tsukasa tentang apa yang seharusnya mereka lakukan karena api itu akan segera datang. Di tempat ini, mereka harus segera pergi karena situasinya sudah tidak aman. Tapi ada penduduk yang belum sempat melarikan diri. Semua warga desa berlarian panik menjauh dari api yang mengamuk. Tepat pada saat itu, Akatsuki muncul entah dari mana dan memberitahu para penduduk bahwa Dormant baru saja menjadi target serangan rahasia dari Kekaisaran. Mereka tidak perlu khawatir karena kepercayaan 7 Cahaya tidak akan meninggalkan mereka. Meskipun Kekaisaran berusaha menghancurkan kota ini beserta para bangsawan yang dulu, Tsukasa justru memberitahu bawahannya bahwa mereka sudah memberi informasi tentang semua langkah yang harus diambil jika situasi seperti ini terjadi. Mereka juga sudah menyiapkan semua tenaga dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah tetap tenang dan melaksanakan misi mereka. Mereka dari situasi sulit dengan tenang dan pasti. Ringo dapat telepon dari Tsukasa yang bilang kalau dia punya satu permintaan lagi untuknya. Di sisi lain, Bernard menemukan sekelompok bangsawan yang terjebak di jalan yang terbakar dan segera menolong mereka. Kenapa dia menyelamatkan mereka? Tentu saja para bangsawan penasaran. Bernard menjawab bahwa dia berjuang untuk masa depan di mana semua orang diperlakukan sama. Serangan terus berlanjut di desa. Sementara mereka memikirkan cara untuk memadamkan api, 5 dari 7 prodigi tiba di lokasi. Roh-roh yang terkurung dibebaskan oleh League Solio,
dan mulai menyebar di seluruh desa. Roh-roh ini muncul sebagai zombie manusia yang terbakar. Setelah itu, mereka mulai menyentuh dan membakar semua orang di ruangan itu. Tsukasa Mikagami bergegas menyelamatkan semua orang dari situasi yang sangat berbahaya ini. Yang berhasil lolos dari kebakaran tanpa cedera langsung dibawa ke reruntuhan di luar kota. Di tempat itu, Lyrule bergegas menemui mereka dan memberitahu tentang cara untuk menghancurkan Lesh Solio. Kalau mereka bisa menghancurkan tanah tempat tombak itu berdiri, kutukan yang terpasang pada para roh akan terlepas dan semua roh yang terjebak akan terbebas lagi. Lyrule kaget banget karena dia sendiri nggak ngerti gimana dia bisa tahu info itu. Tsukasa berterima kasih padanya, lalu langsung jelasin rencana barunya ke Ringo. Sekarang, setelah roh-roh yang terikat ke tombak menyebar di seluruh kota, mereka punya peluang lebih baik buat menghancurkan tombak itu dibanding sebelumnya. Tinggal satu hal lagi yang perlu dipikirin. Melihat api yang mengamuk di sekitar tombak, mereka harus ekstra hati-hati. Mereka sebenarnya berharap bisa menemukan cara buat ngebawa misil itu cukup dekat ke tombak, biar bisa kena sasarannya dengan tepat. Tapi semuanya masih belum jelas gimana caranya. Aoi, si samurai, menawarkan diri buat ngambil inisiatif dan ngarahin misil itu ke tombak. Tsukasa setuju biar Aoi coba, karena mereka semua udah kehabisan ide. Setelah itu, Aoi bersiap buat peluncuran misil dengan menyiram tubuhnya pakai air dingin. Pas misil diluncurin oleh Ringo, Aoi langsung berlari di samping misil itu. Dia bahkan pegang misilnya dan pakai bahan bakarnya buat ngedorong kecepatannya makin cepat. Sambil ngelewatin berbagai rintangan, Aoi nunjukin kecepatan yang luar biasa. Aoi terus ngumpulin kekuatan dan kestabilan sampai akhirnya dia cukup dekat buat ngelepas misil itu. Karena Leech Solio sadar ada sesuatu yang mendekat ke arahnya, dia coba segala cara buat ngelindungi diri dari serangan misil itu. Tapi sayangnya buat dia, Aoi itu samurai, dan gak ada yang boleh main-main sama samurai. Dengan gerakan yang pas, Aoi berhasil ngebelokin misilnya dan ngehancurin Leech Solio bareng misil itu. Pas balik ke kastil, Oslo El Gustav juga kena dampak dari hancurnya tombak sampai kedua tangannya hilang. Begitu tombak itu hancur, arwah-arwah yang terperangkap di dalamnya akhirnya bebas dan bisa beristirahat dengan tenang. Saat mereka naik ke langit, mereka ngucapin terima kasih ke para pejuang Seven Light Faith. Tsukasa akhirnya bisa ngabisin waktu sendirian bareng Lyrule. Selama ngobrol, dia cerita soal mimpinya buat masa depan desa. Sekali lagi dia janji buat nggak ngebolehin bencana sebesar ini terjadi lagi. Lyrule ngucapin terima kasih, terus cerita tentang suara misterius yang dia dengar di kepalanya. Setelah itu, dia ngusulin buat belajar sihir biar bisa bantu Tsukasa dengan caranya sendiri. Tsukasa setuju. Karena mereka berhasil ngalahin Leech Solio, seluruh desa penuh dengan kegembiraan keesokan harinya. Di telepon, Shinobu Sarutobi curhat ke Tsukasa karena dia nggak bisa ikut seru-seruan semalam. Tsukasa malah ngasih pujian ke dia karena udah berhasil kerjasama dengan Azure Brigade Resistance Force. Dan Shinobu diminta buat terus melanjutkan pekerjaan baik yang udah dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Masato Sanada muncul buat ngobrol sama temannya. Saat Tsukasa cerita soal pencerahan yang dialami Lyrule, dia mulai mikir langkah apa yang tepat buat diambil. Pas lagi asik ngobrol, Bernard datang bawa pasukan modernnya yang baru, terdiri dari 50 orang yang bersenjata lengkap dengan artileri dan senjata api. Di sisi lain, Adair kehilangan lengannya, dan Gustav menggantinya dengan lengan api. Dia juga ngasih perintah ke bawahannya, Oscar, buat ngumpulin 10.000 pasukan dan langsung menyerbu Findolf. Berita ini justru jadi kabar bagus buat para pahlawan Seven Light Faith, karena mereka tahu Gustav udah mulai nggak sabar. Dan dalam keadaan kayak gitu dia jadi lebih gampang dikalahkan. Beberapa jam setelah perintah dikeluarkan, pasukan Gustav mulai bergerak melewati gunung bersalju buat nyampe ke Findolf. Karena keputusan tergesa-gesa Gustav buat menyerang Seven Light Faith secara langsung, Kapten pasukan, Marquis Buchwald, ngungkapin ketidakpuasannya dengan langkah yang diambil Gustav. Sementara itu, Bernard dan pasukannya udah ngintip garis depan dari bentang mereka, tanpa disadari oleh musuh. Buat bikin Buchwald ketakutan, Bernard ngasih perintah ke anak buahnya buat menembak beberapa prajurit musuh. Seperti yang udah diprediksi oleh Masato dan Bernard, rencana ini berhasil dan Buchwald akhirnya mundur. Bernard langsung kasih komando ke pasukannya buat ngejar Buchwald dan prajurit-prajuritnya. Tapi, Buchwald sebenarnya udah nyadar soal pengejaran ini, dan dia malah nyusun rencana buat bikin Bernard berpikir kalau mereka beneran mundur.
Dengan bantuan pasukan kavaleri beratnya, Buchwald berniat buat ngejebak Bernard dan menangkapnya. Di tengah padang yang mengelilingi Buchwald, rencana Buchwald berhasil menjebak Bernard dan pasukannya. Sayangnya, semua ini emang udah jadi bagian dari rencana besar. Bernard tetap tenang dan sesuai arahan Masato, dia menggunakan granat tangan buat menghabisi pasukan kavaleri berat Buchwald. Kali ini, bukannya mundur beneran, Buchwald malah masuk ke Buchwald. Di sisi lain, Gustav menyampaikan pidato terakhirnya ke pasukan sebelum mengirim mereka ke medan perang. Anehnya, Gustav sama sekali nggak kelihatan terpengaruh sama situasi ini. Begitu serangan dimulai ke Christoph, Azure Brigade berhasil mengubah semua prajuritnya buat berbalik melawan dia. Sementara itu, Gale mengarahkan perhatian ke Buchwald dan mengirim drone pembunuhnya ke arah kota. Dia kemudian menuntut Buchwald buat menyerah, biar dia nggak musnah. Beberapa jam kemudian, Gustav udah nggak bisa kabur lagi dari kastilnya karena dia kehilangan sisa-sisa prajurit yang ada di pihaknya. Pasukan mendekat dan nuntut Gustav buat menyerah. Jin dan Shinabu juga ada di sana. Sebagai orang yang sangat bangga, Gustav nggak mau menyerah begitu aja. Daripada nyerah, dia malah meningkatkan kekuatannya dan menyerang Jin dan Shinabu dengan lengan-lengan yang menyala api. Untungnya, Jin dan Shinabu bisa menghindari sebagian besar serangannya untuk mempersiapkan serangan balasan yang pas. Mereka memanfaatkan kesempatan yang ada setelah berhasil membutakan mata Gustav, lalu mencoba buat memenggalnya. Tapi, Gustav cepat sadar sama tipu muslihat mereka dan langsung bertahan. Meski begitu, Jin akhirnya bisa menemukan titik buta Gustav dan mengalahkannya. Dalam keadaan berdarah-darah, Gustav memohon. Dengan darahnya sendiri, Gustav mencoba merapal mantra sihir yang bisa bikin dia celaka sendiri. Untungnya, Jin dan Shinobu berhasil kabur tanpa terluka sedikit pun. Setelah pertarungan selesai, kota-kota dan desa-desa mulai membangun kembali. Marquis Buchwald, yang akhirnya sadar akan kecerdasan dan kekuatan Masato, memutuskan untuk bergabung dengan tim yang menang. Dia pun menyatakan kesetiaannya kepada Seven Light Faith. Beberapa hari kemudian, para perempuan dari Seven Light Faith menikmati pijatan relaksasi menggunakan minyak aroma mahal yang dibuat khusus untuk mereka oleh para penyihir kekaisaran. Karena tubuh Ringo yang agak mungil, dia jadi super malu saat gilirannya dapat pijatan. Tapi, gadis-gadis itu tahu apa yang mereka lakukan. Para gadis mencoba menawarkan pijatan di area dada Ringo untuk membangkitkan kepercayaan dirinya. Selain itu, Akatsuki juga ikut dalam pijatan neuro yang sedang dinikmati para perempuan, dan dia terlihat menikmati momen bersama mereka. Setelah pijatan selesai, mereka pun bertemu dengan Masato dan Kumasa. Setelah ngobrol ringan, keduanya menggoda Akatsuki karena dia berpakaian seperti perempuan. Kemudian, para pahlawan Seven Light Faith berkumpul lagi. Topik pertama yang dibahas adalah tentang Lee Rule, yang saat ini sedang belajar sihir untuk menjadi seorang penyihir. Mereka juga melanjutkan diskusi tentang kerjasama mereka. Masato memberitahu kelompoknya bahwa dia agak khawatir tentang Azure Brigade, karena kemungkinan mereka belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Sepertinya kelompok ini lagi mengalami dinamika yang menarik, plus ada potensi konflik yang bisa muncul. Pasti seru banget ngelihat bagaimana hubungan mereka berkembang seiring waktu dan bagaimana mereka menghadapi tantangan yang ada. Masato melanjutkan obrolan dan bilang ke grup bahwa Azure Brigade mungkin baru menyadari kekuatan Seven Light Faith dan mereka menyerah supaya nggak harus berhadapan dengan musuh yang lebih besar sambil menghadapi Gustav. Tiba-tiba, Akatsuki nyela dan cerita tentang kebohongan yang diucapkan Count Conrad saat pertemuan mereka. Akatsuki nanya ke dia tentang lokasi patung emas Kaisar Conrad, tapi Conrad malah bohong dan bilang dia nggak tahu di mana letaknya. Ada satu hal lagi yang harus mereka khawatirkan. Apa Gustav beneran sudah mati? Mereka tinggal nunggu dan lihat saja nanti. Saat ini, mereka harus mencari cara untuk membujuk orang-orang Azure supaya berpihak kepada mereka dan membuat Brigade jadi nggak berdaya. Sebelum Masato bisa menjelaskan rencananya, Kane tiba-tiba nyela dan minta Akatsuki sama Ringo, anggota Seven Light Faith yang paling capek, untuk istirahat sejenak supaya nggak jatuh sakit. Akatsuki nggak bisa melawan dokter, jadi dia terima kasih sama Kane atas sarannya dan menunda pertemuan itu untuk hari yang lebih sibuk. Lalu, dia nanya Ringo yang udah lama naksir sama dia untuk pergi kencan bareng. Setelah sampai di rumah, Ringo langsung cerita ke Ai, asistennya. Asistennya jadi super senang buat Ringo karena dapat kencan, dan dia bilang Ringo harus bikin kencannya jadi spesial supaya Akatsuki jatuh cinta sama dia.
Nah, masalahnya Ringo nggak tahu bagaimana cara menarik perhatian cowok. Jadi dia pergi ke Aoi untuk minta saran tentang cara bersikap selama kencan nanti. Penjelasan Aoi tentang hal ini benar-benar melenceng jauh saat dia bilang ke Ringo untuk menangkap Akatsuki dengan cara yang sangat agresif. Tentu saja, Ringo nggak bisa melakukan hal seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke Kane untuk mendengar pendapatnya. Kali ini, pendekatan Kane cukup berbahaya. Dia menjelaskan kepada Ringo cara halus untuk menarik perhatian seorang pria. Ringo terkejut banget dengan jawaban yang terdengar agak brutal itu. Malam itu, Ringo pergi ke pemandian umum dan bertemu Shinobu di sana. Setelah minta pendapat, Shinobu menyarankan agar Ringo datang lebih lambat dari yang direncanakan. Keesokan harinya, Ringo memastikan untuk datang terlambat ke tempat pertemuan mereka. Akatsuki menemukan Ringo yang sedang bersembunyi dan memanggilnya. Wajah Ringo langsung memerah begitu melihat cowok yang dia sukai. Orang-orang di sekitar mereka mulai berkumpul karena mengenali mereka berdua sebagai anggota Seven Light Faith. Pertama-tama, Akatsuki membawa Ringo. Ringo dibawa Akatsuki ke sebuah toko pakaian untuk ganti baju. Setelah memakai baju baru, wajah Ringo langsung merah merona saat melihat Akatsuki yang terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Mereka berjalan-jalan di kota, dan semua wanita memalingkan kepala melihat Akatsuki. Ringo teringat tips kedua dari Shinobu, yaitu memegang tangan orang yang dia sukai saat berjalan bersama. Untuk melakukannya, Ringo memutuskan untuk pura-pura terjatuh ke dalam pelukan Akatsuki. Akatsuki pun menangkapnya dan membawanya ke sebuah diner untuk makan siang. Saat di diner, Ringo ingat trik ketiga, yaitu momen ciuman tidak langsung. Dia berusaha sebaik mungkin, tetapi malah berakhir bertukar gelas anggur dengan Akatsuki. Ringo berpura-pura sangat menikmati momen itu dan teringat kembali masa kecilnya. Ternyata, Ringo adalah hasil dari eksperimen genetik yang dilakukan ibunya pada dirinya sendiri. Beberapa tahun setelah lahir, Ringo mulai memecahkan soal kalkulus berat dan persamaan kuantum. Dia menerima penghargaan ilmiah pertamanya di usia 6 tahun dan meraih itu 3 kali berturut-turut. Ini membuat ibunya cemburu dengan kesuksesannya dan meninggalkannya. Setelah itu, Ringo menjalani hidup sebagai anak yatim hingga dia bertemu dengan seorang anak aneh dari sekolah, Akatsuki. Sejak saat itu, Akatsuki selalu membawakan barang elektronik yang rusak dan memberikannya kepada Ringo untuk diperbaiki. Hal ini berlanjut sampai suatu hari setelah sekolah, Ringo terpaksa menolak untuk memperbaiki barang-barang itu untuknya. Ringo menemukan Tsukasa di sebuah toko elektronik, memberitahu pemilik toko bahwa dia tidak bisa lagi memperbaiki barang-barangnya. Dia mengamati pemilik toko dan Tsukasa berbicara tentang betapa berbakatnya dia. Tiba-tiba, Ringo terbangun di pangkuan Tsukasa di sebuah bangku yang menghadap ke laut. Dia tertawa dan merasa bersyukur bisa dekat dengan cinta dalam hidupnya. Meskipun perasaan itu sepertinya sepihak, Ringo mengambil selfie bersama Tsukasa dan kembali tersenyum dengan cinta dalam hidupnya. Dia berdiri dan berterima kasih kepada Tsukasa atas kencan itu. Tsukasa mengakui rasa terima kasih Ringo dan kemudian meminta sesuatu yang sangat penting darinya untuk membantu membuat sesuatu yang luar biasa. Malam berikutnya, Ringo kembali ke rumahnya dan segera mulai mengerjakan proyek itu. Sementara itu, Shinobu menerima telepon dari Tsukasa yang menanyakan tentang keadaan Brigade Azure saat Ringo sedang bekerja. Shinobu memberitahunya bahwa seorang prajurit telah pergi untuk menemui Kaisar dan membuat ikrar setia kepada kekaisaran. Karena tidak mungkin untuk mengetahui apa yang direncanakan setiap anggota Brigade untuk pejuang cahaya, Tsukasa memberi saran kepada Shinobu untuk sangat berhati-hati di sekitar mereka. Dia mengingatkan semua orang bahwa menggunakan obat terlarang seperti itu hanya akan memperparah masalah, bukan menyelesaikannya. Imorata menekankan pentingnya mencari solusi yang aman dan efektif untuk membantu para warga yang sakit. Mendengar penjelasan Imorata, para penduduk desa mulai menunjukkan rasa syukur dan berharap bisa mendapatkan bantuan yang lebih baik. Mereka sangat percaya bahwa Seven Light Faith akan membantu mereka dan bukan menjual obat yang tidak jelas asal-usulnya. Count Sorrentius merasa terancam dengan kehadiran Imorata dan mencoba melawan argumennya, tetapi dia tetap tidak berhasil. Dengan dukungan dari Seven Light Faith, penduduk desa mulai bersatu untuk mencari alternatif pengobatan yang lebih baik dan lebih aman. Sementara itu, Ringo dan yang lainnya terus berusaha mencari cara untuk membantu para penduduk desa agar bisa pulih dari penyakit ini. Mereka sangat optimis dan percaya bahwa dengan kerjasama,
Mereka bisa mengatasi tantangan ini. Keen bergegas memberitahu penduduk desa bahwa mereka akan segera mendapatkan obat baru untuk mengatasi wabah ini. Dengan semangat, dia menjelaskan bagaimana dia dan Lai Rule telah bekerja keras untuk membuat sulfonamide yang aman dan efektif. Li Rule, yang sedang belajar tentang sihir, sangat bersemangat karena bisa membantu. Dia terus mengawasi proses pembuatan obat dan memberikan dukungan pada Keen. Mereka berdua merasa optimis bahwa obat ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan penduduk desa yang sakit. Setelah beberapa jam bekerja, Keen akhirnya berhasil membuat kristal sulfonamide berwarna pink dari bahan-bahan seperti batu bara, asam sulfat, dan air amonia yang aromanya agak menyengat. Dia mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses sintesis dan meracik obat tersebut. Setelah selesai, Keen mempersiapkan obat itu untuk berikan kepada para penduduk desa yang terkena wabah. Dia percaya obat ini akan membantu mereka pulih dan kembali sehat. Dengan semangat tim, mereka bersiap untuk membawa obat itu ke desa dan memberikan harapan baru bagi semua orang. Dia memberikan obat itu kepada penduduk desa yang sakit, dan akhirnya mereka semua sembuh dari penyakitnya. Ibu Melinda sangat berterima kasih kepada para pahlawan 7 Iman Cahaya karena telah membantu anaknya pulih. Keini pun nggak mau ambil semua pujian sendiri. Dia membagi-bagikan kredit kesuksesan itu kepada semua penduduk desa. Setelah menyaksikan keajaiban ini, Count Serentius dan para pengikutnya mulai merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu meracuni stok obat baru dan membunuh beberapa penduduk desa. Semua demi membuat Keen kehilangan kredibilitasnya. Berita baiknya, Keen udah mengawasi mereka dari jauh. Dia nggak langsung memberikan obat yang bisa membuat orang lumpuh itu sampai mereka selesai membahas rencana jahatnya. Setelah itu, dia mengambil kesempatan untuk mengancam nyawa Count Serentius dan memaksanya bersumpah bahwa dia tidak akan pernah lagi melakukan perilaku seperti itu. Keesokan harinya, Count Sorrentius memutuskan untuk berpindah sisi dan berkomitmen untuk membantu Keen dengan semua penelitiannya. Mereka semua terkejut banget karena hal seperti ini bisa terjadi, tapi mereka gak punya pilihan lain selain mengikutinya. Di sisi lain, Count Conrad menghadapi Jenderal Nero untuk membuat janji setia kepada sang kaisar. Jenderal Nero bilang ke dia bahwa meskipun dia mau memenuhi keinginannya untuk kembali bergabung dengan kekaisaran, Iman 7 Cahaya harus dihapuskan. Untuk mewujudkan itu, Count Conrad bersumpah akan melakukan apa saja. Dengan senyum di wajahnya, Jenderal Nero mempersembahkan seorang penyihir bermasker yang akan menjadi bawahannya. Di depan semua orang, penyihir itu muncul dan menciptakan Laget Solil, yang bikin Count Conrad merasakan ketakutan yang dalam. Conrad diberikan tanggung jawab untuk menjatuhkan Ksatria Iman 7 Cahaya setelah Jenderal Nero menempatkan penyihir di bawah kendalinya dan memerintahkannya untuk melakukannya. Ringo menyelesaikan nuklir itu. Dalam versi yang diperbarui dari teks ini terdapat nama karakter yang benar. Tsukasa Mikagami mengamati pembangunan asteroid dan memberikan penjelasan tentang beberapa keyakinan inti yang dia miliki sebelum melepaskannya di adegan berikutnya. Terlihat Emirata sedang berdoa di depan patung megah Count Serentius. Emirata diberitahu tentang pemberontakan Conrad oleh Pangeran Akatsuki, salah satu kapten ksatria. Dia datang bersama para pengawalnya dan menyampaikan kabar tersebut. Ada kemungkinan mereka akan mencoba membunuh Emirata saat itu. Jadi dia menyerang mereka dengan harapan bisa melarikan diri. Nasib sial Imurata adalah bahwa pasukan Razanak jauh lebih kuat darinya. Sebelum mereka membunuhnya dan membuang tubuhnya, mereka menekannya dan bersiap-siap untuk melakukan tindakan keji terhadapnya. Dia diserahkan kepada anak buahnya agar mereka bisa menikmati dirinya. Namun, kedatangan Shinobu Sartobai yang datang tepat saat mereka akan memulai tindakan keji itu, menyelamatkan Imurata dari situasi paling memalukan yang pernah dia alami dalam hidupnya sebagai ksatria. Selama kolaborasi mereka, kedua wanita itu bekerja sama untuk sepenuhnya menghabisi Razanak. Setelah mereka tidak lagi dalam bahaya, Shinobu Sartobai membawa Imurata ke tempat perlindungan bawah tanah Brigade Azur. Di sana, dia mengungkapkan rahasia yang disimpan Count Conrad, yaitu sebuah patung pangeran. Pada saat Imurata menemukan bahwa Count Conrad telah berbohong kepadanya selama ini, dia pun terisak. Mereka cepat-cepat bersembunyi saat mendengar Count Conrad mendekati tempat perlindungan bersama seorang penyihir bertopeng. Shinobu Sartobi menawarkan perlindungan dari Seven Light Faith, dan mereka segera bersembunyi di belakang Seven Light Faith.
Ketika penyihir bertopeng akhirnya mengungkapkan identitas aslinya, Shinobu dan Jin bisa melihatnya. Karena Count Conrad bertanggung jawab atas penghancuran patung emas Kaisar, Gustav menjadi sangat marah dan mengungkapkan identitas aslinya untuk memberikan hukuman kepada Conrad. Saat kedua wanita itu menyelidiki, mereka menemukan bahwa pria di balik topeng itu sebenarnya adalah Gustav. Dia tampaknya telah dihidupkan kembali dengan sebuah permata merah yang diletakkan di dadanya, yang sepertinya menggantikan jantungnya. Dia muncul dengan kedua wanita yang sedang bersembunyi langsung jadi target serangan penuh dari Gustav. Shinobu dan Jin buru-buru naik kuda dan mulai melaju menuju Findolf untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya yang mendekat. Tanpa mereka sadari, Tsukasa sudah lebih dulu meluncurkan senjata nuklir ke arah lokasi Gustav. Saat si maniak itu sedang mengumbar cintanya pada Kaisar, nuklir tersebut menghantam Azure Brigade, membuatnya meledak. Di waktu yang sama, Thunderbolt menghancurkan wilayah Brigade jadi abu. Jin dan Shinobu hanya bisa menyaksikan seluruh area Brigade terbakar hebat. Bahkan, orang-orang yang tinggal di Findolf bisa melihat awan api yang menjulang di kejauhan. Setelah semua selesai, Ringo dan Tsukasa bersulang untuk dunia baru yang kini terbentuk oleh kesetaraan dan diplomasi. Tsukasa memberitahu Ringo bahwa mereka harus tetap kuat agar bisa bergerak bebas dan adil sehingga bisa terus bersaing. Ringo merasa terkesan banget dan mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa yang jadi pemimpin sejati dunia baru ini. Keesokan harinya, Tsukasa diminta untuk memberikan pidato kepada seluruh penduduk desa agar semangat mereka kembali membara. Selain menceritakan kemenangan mereka atas musuh kemarin malam, Tsukasa juga memberitahukan desa tentang aliansi baru yang dibentuk dengan 4 kerajaan besar di utara. Saat mendekati akhir pidatonya, dia menyarankan kepada rakyat agar mereka mendirikan sebuah negara republik di mana setiap orang bisa membuat keputusan untuk diri mereka sendiri dan tidak perlu tunduk sepenuhnya kepada para bangsawan atau menjadi petani. Rakyat bersatu untuk menyemangati diri mereka dan semua orang memuji Seven Light Faith yang baru saja mengambil alih negara republik. Namun, kemenangan mereka tidak bertahan lama karena Gustav akhirnya muncul dalam wujud berapi-api. Dia berubah menjadi monster sejati yang berdiri dengan 2 kaki, sementara Aoi dan Shinobu berusaha menghancurkan batu merah di dadanya. Gustav memukul mereka, tapi Aoi berjuang habis-habisan untuk melancarkan serangan terakhir dan berhasil memecahkan batu yang ada di dadanya. Sayangnya pedangnya patah dan dia terhempas oleh angin kencang. Gustav kemudian mendekati Tsukasa, yang masih berdiri di atas panggung dan melangkah ke arahnya. Tsukasa mengeluarkan senjatanya dan terus menembak ke arah dada Gustav hingga peluru menembusnya. Sebelum hancur, Gustav memberikan tatapan terakhir kepada Tsukasa dan menyebutnya sebagai individu yang lemah. Dia memberi Tsukasa sedikit waktu lagi dan meyakinkannya bahwa dia akan menemukan alasan mengapa dia mengikuti sang kaisar dalam waktu dekat. Setelah itu, Gustav hancur dan meninggal beberapa mil dari Findolf. 3 wanita pejuang bernama Kabia, Shura, dan Hibari menyadari bahwa ada angin segar yang bertiup. Seorang individu tambahan bergabung dengan mereka dan mengungkapkan kebahagiaannya atas terbentuknya dunia baru. Tsukasa terbangun keesokan harinya setelah mengalami mimpi buruk tentang dirinya dan keluarganya. Dan rekan-rekannya di malam sebelumnya. Saat itu, dia teringat kata-kata Gustav dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak sebaik jenius-jenius lain yang bekerja bersamanya. Meskipun gitu, dia berdandan seolah-olah dia adalah seorang pria sempurna dan duduk untuk sarapan bersama teman-temannya. Setelah matanya tertuju pada mayones, dia mulai menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh Winona dan ayahnya. Untuk sarapan, ada banyak mayones yang dioleskan roux di roti panggangnya. Tsukasa duduk di sebelah Lirul dan Ringo, yang juga duduk di sampingnya dan menawarkan makanan untuk dimakan. Tiba-tiba, Tsukasa teringat akan teman-temannya dan dia tersenyum, melupakan semua pesan negatif yang diterimanya. Setelah itu, dia melanjutkan untuk memberitahu rekan-rekannya tentang kebijakan baru yang akan mengatur dunia baru ini, yang sedang mereka bangun sebelum mereka menikmati sarapan. Dan itu dia, akhir dari perjalanan luar biasa para prodigi SMA kita di dunia lain.